Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya Dian Triananto dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan menyampaikan berkenaan dengan pelaksanaan atau laporan kaitannya dengan praktik pengalaman lapangan yang bertempatkan di SMK 2 Pacitan. Di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan praktik pembelajaran. Yang pertama, kaitannya dengan praktik pembelajaran ada persiapan praktik pembelajaran yang meliputi pembagian kelas, penentuan waktu, pembuatan rencana atau RPP, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, ada pembuatan materi, ada pembuatan LKS. Yang kedua, ada praktiknya, pelaksanaan praktik pembelajaran yang meliputi mahasiswa sebelum praktik mengajar, yaitu persiapan, mengambil presensi dan sebagainya, dan praktik mengajar. Nah, setelah praktik mengajar kita mahasiswa PPL itu mendapatkan evaluasi atau kita evaluasi bersama guru pamong bagaimana kaitannya dengan pelaksanaan kita mengajar itu. Itu kaitannya dengan pengajaran atau pembelajaran. Selanjutnya ada praktik persekolahan. Praktik persekolahan yang meliputi administrasi sekolah. Yang kedua ada guru piket dan pengelolaan pusat sumber belajar atau perpustakaan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kaitannya dengan artikel ilmiah yang saya susun. Yang pertama ada latar belakang masalah, ada alternatif solusi dan hasilnya bagaimana. Nah, untuk judul karya ilmiah saya sendiri yaitu pendidikan karakter siswa pada pembelajaran daring. Baik, untuk saat ini rata-rata pembelajaran daring masih dilakukan, baik itu jenjang SD, jenjang SMP, SMK, bahkan mahasiswa ya. Mahasiswa pun masih menggunakan atau melaksanakan pembelajaran daring. Baik, yang melatar belakangi dengan kaitannya dengan artikel ilmiah saya, saat pembelajaran daring mungkin kita menggunakan media, salah satu yang saya gunakan yaitu aplikasi WhatsApp ya. Saat pembelajaran mungkin ketika kita menyampaikan materi atau kita pembukaan, penyampaian materi dan penutup, mungkin respon dari siswa kita atau dari murid kita itu kurang ada respon yang baik gitu, kurang baik responnya. Maksudnya mungkin di rumah ada yang sibuk, ada yang mungkin kendala jaringan dan sebagainya. Untuk itu kita menanamkan atau memberikan pendidikan karakter, yaitu kita dengan menyapa, kita dengan membuka pembelajaran sebaik mungkin sehingga nanti siswa akan tertarik atau akan
ya akan merespon dengan baik saat pembelajaran itu. Jadi ketika kita menyampaikan materi, kita sampaikan dengan sebaik mungkin sehingga siswa nanti akan paham atau akan memahami, dan setelah itu kita menutup pembelajaran. Nah, bagaimana kita menutup pembelajaran? Ya kita harus menutup dengan mungkin berdoa. Itu merupakan pendidikan karakter ya, sikap salah satunya, religius. Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan artikel ilmiah saya. Dan alhamdulillah setelah saya lakukan kaitannya dengan pendidikan karakter tersebut, ada hasil positif ya dari siswa, sehingga pembelajaran saat itu kita laksanakan bersama. Dari guru dan dari siswa ada timbal balik sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan lancar. Selanjutnya deskripsi pengalaman kegiatan PPL ya. Pengalaman yang saya dapat kaitannya dengan PPL kemarin tentunya banyak sekali ya. Yang saya sampaikan mungkin tidak semua, tapi secara umum saja kaitannya dengan perubahan sikap ya. Perubahan sikap dari awal sebelum PPL atau awal PPL hingga akhir. Saat itu untuk saya sendiri kaitannya dengan emosional pasti berubah. Karena apa? Karena kita yang sebelumnya kita belum berhadapan dengan siswa, dan saat itu kita langsung berhadapan dan kita praktik mengajar. Yang dulunya kita teori, saat itu kita praktik. Jadi kita harus bagaimanapun kita harus berpikir, kita harus memutar otak, sehingga kita memosisikan saat itu benar-benar sebagai guru. Karena saat itu kita oleh guru aslinya kita diberikan sepenuhnya untuk mengambil alih pembelajaran, sehingga apapun yang biasanya dilakukan oleh guru aslinya ya kita lakukan, sehingga kita mendapatkan pengalaman-pengalaman sebagai seorang pendidik. Itu pengalaman saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika bahasa saya mungkin ketika saya mengucapkan masih belepotan ya. Untuk itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.